Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Banyumas kerap dijuluki sebagai kota satria, dikarenakan pada zaman berdirinya, Banyumas memiliki beberapa tokoh-tokoh pahlawan seperti Adipati Wirasaba, Joko Kaliman, dan lain sebagainya. Dan untuk mengabadikannya, nama-nama tokoh pahlawan tersebut seringkali dijadikan sebagai nama tempat di daerah kota Banyumas. Selain itu, Banyumas juga kaya akan kebudayaannya, seperti tari buncis, sintren, gondolio, dalang jemblung, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak kebudayaan yang terdapat di Banyumas, ada satu yang cukup menarik perhatian, yaitu kebudayaan dalang jemblung. Jemblung itu salah satu seni teater tutur yang ada di Kabupaten Banyumas. Jemblung, kata-kata jemblung itu dari Jarwo dosok atau kerata basa. Jadi dua kata yang dijadikan satu. Jenjeming wong gemblung. Jenjem itu artinya tenang, gemblung itu orang gila. Jadi jenjeme wong gemblung, ketenangan hati orang gila. Jadi makanya di dalam pertunjukan tersebut orang berbicara sendiri, bisa dalam bentuk satu kelompok permainan jemblung tadi, bisa satu orang, bisa dua orang, bisa lebih dari 5 orang. Itu masing-masing punya peran sendiri-sendiri, berbicara sendiri, satu orang bisa mewakili 2 karakter, bisa lebih. Maka dari kata jenjeming wong gemblung tersebut muncullah kata-kata jemblung. Nah, pada era sebelum kemerdekaan, perjalanan jalan pertunjukan jemblung atau di sini bisa disebut dalang jemblung itu ya pertumbuhannya luar biasa, karena untuk menyampaikan pesan-pesan, pesan moral, pesan perjuangan. Nah, setelah era kemerdekaan perkembangan pesat. Nah, pada era setelah tahun 80-an ini mulai agak surut karena orang mulai lebih menikmati hiburan televisi, ada mungkin melihat video dan sebagainya. Nah, sekarang ini perjalanan dalang jemblung ya masih ada, tapi kan intensitas pertunjukannya sudah sangat berkurang. Jemblung kan satu bentuk kesenian tradisi Banyumas yang unik ya. Kalau di beberapa daerah Jawa ini kan, terutama Jawa bagian Mataraman sana, itu kan wayangnya itu pakai gending. Nah, bahkan di Banyumas sendiri juga ikuti model wayang kulit ya, cerita-cerita wayang juga dengan gending-gending. Nah, tetapi kemudian karena gending berbahan kayak tembaga, kuningan, besi itu cukup mahal, maka kemudian di sini juga ditransfer ketika alat musik itu dengan bambu, jadi bentuknya calung. Tetapi bagi kalangan seniman-seniman yang memang tidak memiliki alat sekalipun, maka alat gendingan itu diganti dengan concot. Semangat jemblungan itu sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan dari yang tidak memiliki gending-gending itu, akhirnya pakai mulut. Tetapi ternyata dari ketidakpunyaan itu kan memunculkan estetik tersendiri, memunculkan kekhasan sendiri, dan itu tidak ditemui dimanapun, hanya di Banyumas ini. Kalau jemblungan itu hadir seperti kayak masa lampau, maka kebudayaan kita tidak bergerak, stagnan. Nah, maka jemblungan yang masa lampau ini coba kita revitalisasi ulang, kita tumbuhkan kembali, kita bangun kembali dengan estetik, dengan cara yang kekinian. Bentuk pencarian inilah yang kemudian coba ditemukan bersama-sama dengan para kaula muda ini. Kita mencari bersama-sama jejak dari jemblung itu. Sebenarnya kita pencarian jejak, kita belum nemu jemblung sebenarnya seperti apa, belum nemu, dan jangan sampai ketemu jejak langkahnya jemblung ini. Coba kita elaborasi, coba kita gali bersama-sama seperti apa, baru ketemu tadi, lalu itu plak-plak kebukiran berbeda dan semuanya. Muncul kan kenongan cukup gedang,
ngegongeng kalau minum gelanggang. Nah itu kan bagian dari gimmick-gimmick yang dilakukan para teman-teman seniman Jemblung ini gitu kan. Seniman Jemblung itu memang harus dituntut memiliki berbagai kepiawaian atau dibutuhkan berbagai kecerdasan. Contoh, dalam pemain Jemblung harus mampu menguasai sastra, harus mampu menguasai seni-seni karawitan, namun juga harus mampu menguasai seni perang. Jadi seniman Jemblung itu memang dibutuhkan beberapa talenta. Menyampaikan adegan perang ke hadapan penonton itu melalui sebuah narasi, bukan peragaan langsung, tapi sebuah narasi. Adegan gandrung, adegan apapun, dan ini cukup memukau. Dari rangkaian kata narasi itulah seniman Jemblung itu mampu untuk membawa asosiasi penonton. Jadi ketika seolah-olah itu sedang perang di hutan, seolah-olah dia sedang gandrung, seolah-olah dia sedang apa. Dari sebuah narasi itu mereka dalam rangkai kalimatnya itu mampu menonton sampai terpukau. Begitu seni Jemblung. Harapannya bahwa teman-teman itu yakin betul bahwa kita memiliki kebudayaan yang jauh lebih hebat, atau kalau tidak hebat ya artinya kita itu punya kebudayaan dibanding beberapa kebudayaan yang hari ini hadir. Kebudayaan adalah sebuah warisan yang harus dihargai dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Itulah yang dilakukan sejumlah masyarakat Banyumas untuk tetap menjaga dan melestarikan salah satu kebudayaannya, yaitu dalang Jemblung.